dengan anggota saya Sifana Baiti, Santi Eka Putri, dan Tohari Rianto. Kami akan mempresentasikan mengenai materi siklus keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan secara singkat mengenai siklus keuangan. Apa itu siklus dan apa itu keuangan? Siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengolah uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Siklus keuangan adalah sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu A. Bisnis menaikkan modal dari para pemilik dan kreditur. B. Bisnis menggunakan modal untuk memperoleh aset produksi yang dipakai untuk memperoleh pendapatan. Ada beberapa jenis-jenis siklus keuangan yang terdiri dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus pembiayaan, dan siklus aset tetap. Saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis siklus keuangan. Pertama adalah siklus pendapatan. Siklus penghasilan terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu penjualan dan penerimaan kas. Perusahaan menerima orderan, kemudian memproses orderan, menerbitkan faktur, dan setelah itu mendapat uang atas penjualan tersebut. Kumpulan kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dinyatakan dengan siklus penjualan atau juga dinyatakan dengan siklus pendapatan. Kedua, siklus pengeluaran. Pembebanan yang dimaksud pada sistem adalah total yang dikeluarkan atau diberikan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk jalan bisnisnya. Transaksi yang tercantum di dalamnya semacam transaksi pembelian kredit, aset, penggajian, biaya-biaya, dan sebagainya. Sehingga setiap perusahaan keluarkan uang kemudian akan masuk dalam siklus ini. Yang ketiga, siklus konversi. Siklus konversi konsisten atas kegiatan produksi yang dilakukan baik dalam bentuk produk maupun jasa. Yang tercantum dalam siklus ini adalah akuntansi anggaran. Siklus konversi dapat memakai informasi yang bermula dari siklus pengeluaran untuk mendukung fluensi kegiatan dan pengutipan keputusan. Siklus pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud yaitu pembiayaan eksternal yang digunakan untuk memodali kegiatan operasional perusahaan. Contoh kegiatan yang tergolong pada siklus ini yaitu transaksi saham, obligasi, dividen, dan akuisisi. Yang kelima yaitu siklus aset tetap. Sebagian kegiatan yang termasuk dalam siklus ini yakni pembelian aset tetap, depresiasi aset tetap, menjual aset yang sudah lama atau buruk. Kegiatan dalam siklus keuangan. Ada beberapa tahapan dalam kegiatan siklus keuangan. Yang pertama yaitu tahapan pencatatan dan penggolongan. Kegiatannya yaitu mencatat bukti-bukti transaksi atau dokumen ke dalam jurnal. Tahapan yang kedua yaitu peringkasan atau pengikhtisaran. Jurnal yang telah dibuat sebelumnya kemudian dibukukan ke dalam rekening buku besar. Tahapan yang terakhir yaitu penyajian atau pelaporan. Penyajian atau pelaporan ini adalah tahapan terakhir dalam siklus keuangan, yaitu membentuk laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Flowchart siklus keuangan. Flowchart siklus keuangan diawali dari bukti-bukti transaksi yang kemudian bukti-bukti tersebut seperti faktur, nota, dan sebagainya kemudian dicatat ke dalam jurnal-jurnal.
Ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, maupun jurnal pengeluaran kas. Dari jurnal-jurnal ini kemudian dipostinglah ke dalam buku besar dan menghasilkan sebuah buku besar yang kemudian buku besar ini menghasilkan neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini kemudian dibuatlah sebuah laporan keuangan dan menghasilkan sebuah laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Selanjutnya yaitu penjelasan proses siklus keuangan. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Yang kedua yaitu pencatatan ke jurnal. Terdapat dua macam jenis jurnal, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Pada kolom-kolom buku besar terdiri dari tanggal, keterangan, nomor referensi, debit, kredit, kemudian saldo, debit, kredit. Nah, jadi dari jurnal yang telah dibuat kemudian diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekeningnya masing-masing. Setelah selesai membuat buku besar, kemudian saldo akhir pada rekening-rekening yang terdapat dalam buku besar, kemudian dibuatlah neraca saldo. Nah, dalam neraca saldo ini, kolom-kolomnya yaitu uraian atau keterangan nama akun dalam buku besar, kemudian debit dan kredit. Nah, jumlahnya debit dan kredit ini harus sama atau balance. Perkenalkan, nama saya Santika Putri dari kelompok 9. Selanjutnya, yang kelima, jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, terdapat transaksi yang belum tercatat, atau ada transaksi yang salah, atau ada yang perlu disesuaikan. Maka, diperlukan jurnal penyesuaian sehingga hasil laporan keuangannya menjadi aktual. Contoh, beban dibayar di muka, pendapatan yang harus diterima, penyusutan aset, pemakaian perlengkapan, dan lain-lain. Yang keenam, neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Selanjutnya, neraca dapat digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Yang terakhir, laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Berikut contoh laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Selanjutnya ada contoh neraca dan laporan arus kas. Selanjutnya 8. Menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang dilaksanakan selama periode tersebut. Yang kesembilan, menyusun neraca saldo setelah penutupan.
Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Yang ke-10, menyusun jurnal pembalik. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Tujuan dari jurnal pembalik yaitu untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang. Berikut contoh jurnal penutup dan jurnal pembalik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.